haturkan atas limpahan nikmat yang besar yang kita masih terima, nikmat iman Islam yang ada di dalam dada dan hati kita, yang harus selalu kita dijaga di atas ketakwaan dan takwa, di atas ilmu dan ilmu yang terbaik didapatkan di rumah di antara rumah-rumah Allah, dibacakan di dalamnya Al-Quran dan dijelaskan tentang sunnah Nabi SAW. Dan ketika itu rujukannya, maka tidak akan ada perbedaan harusnya, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fa inna nazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau kamu berbeda pendapat, kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah berarti kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasul berarti kembali kepada hadis. Kalau semua orang sepakat cara beragamanya seperti itu, enak saja. Tapi kadang ada orang-orang yang kemudian gak ketinggalan yang baik biyen. Nah, yang seperti itu yang kemudian akan menyusahkan dalam berhubungan bersama manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ketika kita dinisbatkan sebagai manusia, diciptakan oleh Allah sebagai manusia, maka Allah meminta kita untuk saling berpegangan pada tali Allah yang kuat, yaitu agama. Dan agama itu menjadi kuat ketika dibangun di atas fondasi yang kuat, yaitu Al-Quran dan hadis. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai mriki jane galau. Ajeng nutuk niki napa bahas surah. Nutuk niki mawon. Iki surah kula bahas dengan Pak Joko. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Arba'in Nawawi dikarang oleh seorang ulama besar, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana beliau mencurahkan hidupnya untuk mengaji sehari 12 kali, dan setelahnya beliau menulis yang dikaji, dan akhirnya berimbas pada kesehatan beliau. Pada usia 44 tahun kalau tidak salah beliau meninggal. Tapi tinggalannya kitab-kitab yang besar yang bagus-bagus. Nah, yang kecil adalah ini, kitab Arba'in An-Nawawi, 40 hadis tentang prinsip-prinsip dalam beragama dan hidup di dunia. Dan terkait prinsip hidup beragama kita sudah sampaikan sampai di hadis 30. Nah, 31 kita mulai dengan prinsip hidup di dunia. Beliau memasukkan pada hadis yang ke-31 ini tentang zuhud. Jadi dalam Islam itu enten namanya warok, qanaah, zuhud. Zuhud ini jadi bab terakhirnya. Warok dulu, terus qanaah, terus zuhud. Nah, ini dibahas zuhud, tapi nanti saya jelaskan warok itu apa, qanaah itu apa, zuhud itu apa. Nah, beliau mengutip atau menuliskan di sini hadis Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan dia bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltahu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasul, tunjukkan satu amal atau satu perbuatan atau satu sikap yang kalau saya lakukan, Allah dan manusia akan mencintai saya. Kula bakalan diremeni Gusti Allah kalih menungso. Kata Nabi SAW, izhad fit dunya yuhibbaka Allah. Berzuhudlah di dunia. Izhad ya, bukan ijhad. Nah, ijhad nanti bersungguh-sungguh lah. Nah, ini izhad berarti berzuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintai kamu. Washad fima indan nas yuhibbakan nas, dan berzuhudlah dari apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Nah, berarti ini kan kalimat zuhud 2 kali. Nah, zuhud itu apa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam kitab ini bahwasanya zuhud itu ialah, Imam Nawawi berkata, zuhud adalah meninggalkan perkara dunia yang tidak dibutuhkan meskipun halal, dan membatasi pada yang cukup
Artinya ngeten, ketika misal jenengan ngelak dalam kondisi jenengan haus, jenengan minum 1 gelas ini cukup. Tidak perlu jenengan kemudian tambahin meneh 1 gelas, 2 gelas sampai akhirnya kepelempokan. Jadi nek urusan minum, makan nggih ngoten. Ketika jenengan misal nggih makan roti ini 1 cukup, tak perlu jenengan makan roti segede ngeten. Ketika jenengan makan 1 centong kecil sudah cukup, tak perlu kemudian jenengan makan sampai sebakul. Niku nek makanan. Nah, mulai pakaian nggih ngoten. Misal jenengan sehari ganti 1, bener-bener males nyuci, berarti kan nek seminggu enten 7. Tapi nek kemudian sing 7 mboten klambine tapi lemari nih, nah niku udah bukan zuhud. Makanya urutannya ya, yang pertama itu warok, yang kedua itu qanaah, yang ketiga itu zuhud. Warok itu apa? Warok itu adalah satu keadaan di mana jenengan nggak mau barang yang nggak cetok, napa melih cetok-cetok haram. Iki mah beda iki. Barang ra cetok emoh, napa melih cetok-cetok haram. Nah barang ra cetok niku napa? Macam-macam. Barang yang nggak jelas, yang subhat itu kita nggak mau, apalagi jelas-jelas haram. Contoh yang pernah viral, ayam halal napa haram? Pak, halal. Babi halal napa haram? Pak, haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, kata Nabi. Halal itu jelas, haram ya sudah jelas. Wa bainahuma mustabihatun, di antara keduanya gak jelas. Kok enek wong ngedol ayam terus digoreng pakai minyak babi. Niku halal napa haram, Pak? Umpama jenengan bingung halal napa haram, paling boten niku gak jelas. Nek wis gak jelas, maka seorang muslim akan menjauhinya. Mungkin Pak boleh tulis sing tak goreng nganggo minyak babi bukan ayame, tapi krepese, gitu. Dia mau ngoten beritane ngoten niku to. Nah, ketika itu dia katakan, pertanyaan berikutnya, siapa yang mampu jamin satu nek minyaknya orang meletik ngono? Ada toh. Yang kedua, siapa yang mampu jamin nek memang dia gorengnya terpisah? Kadang yo kleru barang kok, baju kecemplung kono dipindah, sinten sing wani jamin? Gak ada toh. Nah, parah lagi, sok-sok yo jualan panci, wajan barang. Nah, kalau udah kayak gitu, itu udah jelas subhat paling boten. Dan parah lagi, haram sangat mungkin. Makanya orang yang beriman itu akan meletakkan hidupnya untuk menjauhi yang subhat. Nek subhat aja dijauhi, apalagi yang haram. Yang haram ya harus dijauhi. Contoh, bukan duitnya yang dijauhi, bukan motornya yang dijauhi, bukan miliknya yang dijauhi. Jangan kemudian diambil. Kan banyak toh, kakak adik bapaknya kesih-kesan surat sertifikatnya 1, Pak ngomong iki rung tak walekke dumen wong loro ya, nek perlu digarape gantian nek Pak mati. Pak mati tenan, nah sing nyekel masih, Mas dipecah Mas, aku butuh duit untuk mulake anakku. Sing ndi sing dipecah ini? Sawahe, emang gak disopo? Kan lho wong loro ora, wong tak walekke atas namaku. Kadang ngoten niku. Makanya Bapak itu oke, bisa uri. Niku pun jelas haram kok dilakoni. Padahal orang beriman warok ini yang enggak jelas itu ditinggal, apalagi jelas haram. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim ini yang pertama urutannya warok. Nah, dari warok ini jenengan berhati-hati. Hidup di dunia berhati-hati. Lah kok delalah kerja ya otomatis harus warok. Dikai duit wong ngisor meja niki. Nah, duit niku wong ngisor meja. Duite halal, tapi nusuk ngisor meja. Kudune jenengan harus mulai berpikir,
ini ngopo dadak lewat isor, ngopo ora lewat dhuwur, ngopo ora ditransfer bae gitu kan. Nah, terus kok bukannya dia menghindari ditompok yang mriko, alhamdulillah. Nah, itu malah keliru. Harusnya seorang muslim dijauhi ngoten niku. Karena gak jelas. Mungkin pas kampanye jodohi kayak amplop, kampanye lurah, kampanye nopo-nopo. Nah, itu sudah masuk di wilayah subhat. Kalau udah subhat jauhkan. Apalagi jelas-jelas haram. Nah, setelah jenengan mengerti subhat itu harus dijauhi, ini warok namanya. Kok delalah akhirnya pilihannya nggih namung dadi buruh, gajine yo mung sithik, bahkan bayarannya harian gitu kan. Entuk emosi sithik. Nah, maka jenengan masuk di tahapan yang kedua yaitu qanaah. Qanaah nrimo ing pandung. Nek entuk sithik yo ditampa. Nggih enten piyai entuk sithik ra trimo. Akhirnya kemerangsang gini tanggane nyolong cukup. Disinilah kemudian dia sudah tidak warok, tidak qanaah. Harusnya warok dulu baru qanaah. Nah, karena dia sebagai buruh gajinya sithik, tapi kemudian dia istiqomah untuk tidak nabrak batasan, tidak nabrak pagar, jujur, maka bosnya ngerti, mas senajan gue mau lulusan SMP, tapi tak delok kowe jujur, ini bangke sing do kuliah tukang ngapus-hapus kabeh gitu kan. Yo kowe tak dadekke manajer. Otomatis kan naik pangkat tuh, Pak. Gajinya ditambah tuh, Pak. Nah, maka ketika dia mendapatkan kelebihan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dia masuk ke wilayah zuhud. Nah, zuhudnya seperti apa? Tadi saya bilang, nek memang dia cuma butuh pakaian 7, yo enggak perlu beli lemari sampai 7. Cukupkan di situ. Nek memang keluarganya gitu, namun suami, istri dan anak masih kecil, motoran cukup, nggak perlu beli pesawat kan modal. Aneh kan tau, yang pelaku korupsi ini loh. Nego anak istri, anak siji, suami istri, wong telu tok, tuku pesawat Pak. Makanya yang kayak gitu itu gak zuhud. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kok delalah anaknya nambah dari 7, suami istri anak 7 berarti 9. Nah, nek ditukok motor pokean, nah, beli elop, nggak apa-apa, elop yang murah ya enten. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, warok, qanaah, zuhud. Jadi ini nek toro dikonteke ten ilmu bisnis, orang niku nek ajeng bisnis silakan dicoba apa yang mau dicoba. Meh dodolan tahu silakan, dodolan tempe silakan, dodolan gereh silakan. Nah, entuk sithik ditampa disyukuri. Kemudian Allah jadikan bisnis itu lancar, terus jadi banyak sugih, dia tetap nggak pernah akan jadi orang sombong, tetap low profile. Nek dia memang butuhnya mobil 1, ya dia nggak akan koleksi mobil nganti 1000. Apa enak orang koleksi mobil 1000? Enten Pak, enten. Raja Brunei koleksi mobil nganti 1000, nanti bingung nih numpak piye. Nah niku nek ditumpaki sedina siji wae, niku paling mboten ketemune 3 tahun pisan ning numpak. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim ya harus ngerti ini. Dodolan tahu payu 10 alhamdulillah. Mungkin kemudian payu 100 alhamdulillah. Kok payu 1000 tahu, 1000 plastik gitu kan. Alhamdulillah dari sugih. Makanya kalau ingin niku enten bakul niku oke sih. Kalau iseng-iseng kecak ngobrol, kok kula gak ada Sunda. Dengan orang Sunda toh, iya. Terus anak istrinya udah di Solo. Solo ngontrak apa ngekos? Udah beli rumah. Berarti kan proses. Kalau saya tanya, dan ini kita ini gawe dhewe apa beli? Punya kakak, tak pinjem awalnya terus tak beli. Berarti kan ada proses Pak. Proses di mana dia mencari yang halal, warok, nggak mau yang haram, dodolan. Terus yang didol yo barang halal, oke, gitu. Terus dia jalan nih kan istiqomah, untuk sithik dia qanaah, akhirnya dapat banyak, dia beli rumah. Tuh rumah juga karena cuma suami istri anak 2, yo nggak terus beli rumah sing nanti bisa dimuat orang banyak, buat ini cukup. Nah terus anaknya sekolah di mana? Di pondok, alhamdulillah bisa bayar gak ngutang loh. Menteri loh. Makanya orang itu kalau hidupnya itu dihiasi ngeten iki enak Pak. Mengko tanggane tuku kulkas, ya kita santai. Kenapa? Karena kita zuhud.
Soalnya apa? Udah punya kulkas di rumah, kulkasnya masih bagus, tinggal nyimpen apa yang perlu disimpan gitu, masih cukup gitu. Tapi nek jenengan nggak punya sifat zuhud ini, ya, maka apa yang dimiliki orang koyo-koyo pengen duweni, koyo-koyo pengen ngepek, parah meleh nek boten saged mundut yang sama, pengen mencelakakan orang itu supaya tidak memiliki nikmat itu namanya hasad. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ulangi hadisnya nggih, biar jenengan setelah saya jelaskan ini punya persepsi yang beda. Nabi mengatakan ketika ditanya amal apa yang kalau aku lakukan akan dicintai Allah dan manusia, maka Nabi mengatakan izhad fid dunya yuhibbaka Allah. Urip ning donya kuwi kanthi zuhud. Nek zuhud kamu, Allah akan mencintai kamu. Nek kamu bisa memosisikan diri hanya melakukan yang penting-penting saja, yang enggak penting buat hidup enggak kamu lakukan, kamu tinggalkan, maka Allah akan mencintai kamu. Sehingga orang beriman itu disifati salah satunya wa anil lagwi mu'ridun. Padahal yang sia-sia dia enggak mau. Mas, ayo main gaple. Jadi kan harus respon, refleks. Gaple ini manfaatnya apa kan gitu buat diri kita. Nek ra nganggo duit ya ora judi jane, tapi manfaatnya apa kan enggak ada. Apalagi pakai duit judi jadinya. Nah, kalau enggak ada, orang beriman meninggalkan. Nah, ini harus zuhud. Dikok periksa lagi. Pak, mbok jenengan tuku helikopter terus putrane ngoten. Ditekok meneh, nggo opo? Helikopter itu buat ngangkat dari satu tempat ke tempat lain yang enggak ada kendaraan. Nah, buat apa saya? Oh, enggak perlu, enggak usah. Atau misal ngapunten jenengan teng omah nggih namung piye piyambakan kali garwa gitu kan. Terus anaknya janjang, Pak, mbok ganti mobil ya. Padahal mobilnya kita tahun 2000-an gitu, 2010, 2015 gitu kan. Nah, gini nopo ganti mobil. Nek mung tinggi penampilan, penampakan ben rodok pripun kali tanggane, sebaiknya ndak usah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita bisa meletakkan dunia seperti ini, ya, kita nggak akan, apunten bahasa saya, keperangsang sama punya orang lain, nggak akan, santai gitu loh. Dan itu ketika terjadi sama diri kita akan dicintai Allah. Lalu kemudian Nabi mengatakan wazhad fi ma innan nas yuhibbaka nas. Dan kamu kalau bisa zuhud dari apa yang dimiliki manusia, artinya nek misal tanggane kumpul kulkas wau kula totoke, kita enggak ngiri enggak apa, kita kalau katakan alhamdulillah kulkas anyar ya Mas gitu. Oh Dek, mungkin mau untuk promo. Nah, promo niku pripun? Oh, niku regane 35. Alhamdulillah untuk diskon dari 34,5 gitu. Wah, yo larang yo kulkas. Oh, alhamdulillah. Ya melu seneng nek dagingku pokokean tak nitip yo Mas. Nggih. Mboten mawon, mboten usah geger bicarane. Lah nek emang jenengan bukan bakul pentol sing kudu nyimpen barang banyak kan enggak perlu gitu. Nek memang cuman tinggi ndekek napa daging secuil, mungkin buah secuil, mungkin roti secuil, dan itu cukup ya sudah gitu. Ayo Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kula mawon lah kok cerita-cerita. Kulkas cilik begitu dijubel-jubel ke ramot. Sing cilik iki kula kek wong. Mboten kula kek wong. Kula tuku rada gede. Begitu anake nambah, santri kula nambah, cemplunge ramot. Niki kula kek wong meneh. Mboten kula kek wong. Kula tuku nek sing luwih gede. Wes tuku satu pintu gede banget niku. Satu tok tapi niku kok ya sing ramot. Nah, niki kula kek mbok kula. Sing ngene mbok kula sing cilik kula kek wong. Kula tuku sing 2 pintu. Lah maksud kula ngoten niku lho. Kalau memang jenengan butuh silakan. Nek enggak butuh, enggak usah. Putrane ngekos dhewean. Pak, tukoke kulkas 2 pintu tak dikene kos-kosan. Lah gua boleh. Tak butuh. Soalnya panas Pak ning kene Pak. Ya kan niku ki salah berarti kan. Tukoke AC, tukoke kipas ngomong kulkas 2 pintu. Nah, maka Bapak Ibu dan rahmatullah Allah, itu aneh orang-orang yang enggak zuhud jenengan nek ngertos ten Jogja niku. Bocah kuliah digawani mobil BMW servicing paling apik, akhirnya apa? Kemaki yayan nabrak wong liya langsung mati. Dereng pirang pitane? Nggih to? Nggih.
Oh, plat nomornya diganti teng kantor polisi. Ngoten niku, intu aneh ngoten niku. Jadi jenengan nek gadah putra, enggak selalu harus dituruti. Nek butuh silakan. Nek enggak butuh atau belum butuh jangan. Pak, aku mau ditukokke mobil, enggak ngopo to. Lah iki lho butuhmu saya 5, Pak. 5 karo aku karo bojoku wis 7. Oh ya wis, kok tak tukoke kolte Pak. Ngoten lho. Jadi kalau baru manten baru atau apa gitu kan, atau malah masih sendiri, ya enggak usah, enggak perlulah mobil-mobilan gitu. Ya, dia ajari prihatin. Nah, orang dulu itu ngajari prihatin, Pak. Makanya zuhud tinggi ya menunda kesenangan untuk mendapatkan yang lebih besar. Nah, makanya mbah-mbah dulu niku lho, ya ajarane mbah kula. Niku dodolan bumbon. Entuk duit sithik ditukokke penganggon. Penganggone akeh ditukokke kebune kon angon putrane. Begitu kebune akeh tukokke sawah. Begitu sawahe akeh gitu kan. Didongke anak siji sawah siji omah siji sawah siji omah siji. Tapi Pak, rumus ngoten niku mboten dipelajari kalih putrane. Jadi putrane ku manan omah karo sawah ya didol. Ngoten niku. Lah itu harus jenengan coba hidupkan lagi semangat-semangat seperti itu. Ya, jangan memanjakan putra-putra jenengan dengan rumus-rumus yang kekinian tapi jadi malah keliru. Makanya Nabi SAW mengingatkan tentang niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disebutkan pada Quran surat Al-Imran ayat 14. Allah menyebutkan bahwasanya memang manusia itu dihiasi dengan kecintaan pada dunia. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin." Tak hiasi loh kalian itu dengan kecintaan pada an-nisa, wanita, istri-istri dan anak-anak. Nah, istri juga sama. Ketika memang ngapunten dengan satu aja niku cara mengendalikan iso angel ra ukur. Dikandani ngene mlayu rono, dikon rene mlayu kono gitu kan. Bendino kerah gitu. Terus akhirnya gandeng aku bendino rakur mbek kowe tak kawin meneh. Ya tambah rame Pak gitu. Makane kula gadah ipar niku jawabannya saya. Dikasih tahu sama istrinya kakak saya. Bah kawin meneh. Kawin meneh. Nek entuk wong wedok sing kalem aku mungkin bisa aman. Tapi nek entuk model kaya kowe lak cepet mati aku gitu. Ngoten. Artinya nek kemudian satu jenengan ini belum bisa mengendalikan dengan baik dan benar dalam segala macam aspek nih. Mungkin nafkahnya, mungkin komunikasinya, mungkin fasilitasinya dan seterusnya. Ipun niku mau mangtrateni. Mungkin pada akhirnya nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku putra nggih ngoten. Putra gitu. Ketika kemarin saya ditanya, bagaimana hukumnya ketika kita tahu ada seorang wanita dan pria yang nikah, anggap dia anak ukah ngopeni, dia anak ukah ngopeni gitu. Nah, harusnya orang seperti itu sudah di KB mawon, di nomornya bahasanya jadi mulyadi, entubektomi, vasektomi mawon. Tapi nek saya nggak sampai seperti itu, khusus nopo KB yang bukan permanen. Barangkali nanti pada umur tertentu mereka tobat ya, terus pengen dia anak. Jadi enten piye ini kan dia anak ini didol, dia anak didol. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi benar mengatakan anak yang terbaik itu yang banyak, tapi banyak yang buatan soal banyak-banyakan ngoten lho. Mungkin enten ustaz niku, kanca kula niku. Iku ben taun niku dia anak, dia anak. Tapi anak ini gering-gering. Sampai enten sing napa stunting, prakopen. Ampun. Jadi anak pun kalau memang banyak itu juga harus diopeni. Kalau terlalu repot ra iso ngopeni, niku kedai dijaraki. Makane nggih ten buton apa tentu niku. Enten mbak-mbak hubungan apik gendong anake, meh mencolok ten kali lho. Stres gitu. Enten mulai sing mencolok ten rel kereta api stres. Mergone napa? Bapakane ngajine mau ngaji soal akeh anak lho. Nek wong akeh anak wong lanang seneng gitu kan. Seneng gawe niku lho. Nah, makanya banyak laki-laki atau sebagian laki-laki niku nggih
memprogram banyak anak, banyak rezeki, rumusnya nggak salah gitu loh. Tapi cara menjalankannya yang salah, akhirnya delok-delok di anak, tapi nggak kemudian ditata dengan baik pendidikannya, nggak ditata dengan baik gizinya, yang terjadi kurang gizi, yang terjadi stunting, kemudian anaknya malah punya macam-macam cerita yang nggak bagus. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika bisa banyak anak dan kemudian ditata dengan baik, maka insya Allah itu yang terbaik. Makanya pimpinan saya di Jakarta pada waktu itu, Pulau Sopiri, beliau dan pingging kali keluarganya, sanjang kali pulau, Mas, awake dhewe, dia bilang gitu, awake dhewe, anak iku dokeh. Kalau tengok ini, tenang Pak, soalnya dia bilang gitu, kita itu kan yo orang kok ngelem nek pinter atau kok, paling orang kita itu kan bukan orang bodoh. Lah kok sakit ngoten? Nah, karena kita itu kan ada di lembaga negara yang bernama Badan Tenaga Nuklir Nasional. Berarti kan itu orang bodoh sing iso ngomong gitu kan. Itu Mas. Nggih. Nah, kita orang Islam yang alhamdulillah bukan orang yang bodoh, maka harusnya anaknya banyak. Agar gimana? Anak yang banyak itu nanti dididik terus jadi pinter-pinter. Fakta yang ada, saiki banyak orang Islam sing pinter-pinter, bahkan sugih-sugih rawani dia anak oke. Akhirnya sing duwe anak oke wong Islam yang ngapunten bodoh-bodoh tur ra duwe. Akhirnya yang terjadi secara demografi nanti Mas kewalik, orang-orang yang pinter akan nanggung beban berat untuk nyukupi orang-orang yang mayoritas tidak begitu pinter, dan itu beban berat di masa depan. Makanya seorang muslim yang dikaruniai kelebihan harta, kelebihan akal gitu kan, itu harus didorong untuk punya keturunan yang banyak. Tapi yang kemudian delalah sementara ini Allah kasih pembatas rezeki, usaha rono ini gagal dan seterusnya. Niku program banyak anaknya niku dileti ngoten nih. Bukan nggak boleh dileti. Kamu kok 3 tahun pisan, bukan tahun pisan gitu. Jangan bentahun. Terus genah gajinya UMR. Nanti kalau sering debat kan. Gajinya itu UMR. Nambah anak terus bendino. Bentahun. Ini piye ceritane lek arep makan. Ya kok tak jaluke ngene Pakku. Ujung-ujungnya kan ngoten. Dan bener Pak, niku begitu di anak ngoten dititip ke yayasan iki. Pada ke anak ini kaya motor nopo bisa dititipkan sana sini. Oke. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Memang ada kecintaan ke sana, tapi zuhudlah juga tentang wanita dan anak-anak ini. Jadi kalau memang kamu mampu untuk banyak, silakan. Dan itu baik, sangat baik. Tapi kalau nggak mampu, ya jangan dipaksakan ke sana. Makanya nggak punten nih. Anak saya 6, saya masih mampu untuk ngopeni luwe. Neng saya nggak mampu untuk kawin lagi, loh. Akhirnya bukan istrinya yang tak tambahi, anaknya yang tak tambahi. Makanya saya bikin pesantren gratis buat yang mau kuliah. Niku pulau ngopeni, lulus pulau kan metu gitu loh. Karena saya mampu ngopeni luwe oke. Neng nek kawin meneh ora mampu gitu. Lah kok ora mampu Mas? Sing iki aku ora iso ngendhaleke ya gitu loh Pak. Nah ini udah bisa dikontrol, nah wes ngangkat. Nah, tapi nah ini belum bisa dikendalikan, ya nggak bisa dipaksakan, nanti nggak malah rame, betul deh. Maka kesadaran diri untuk mengukur, itu penting untuk dengan paham. Nah mau lanang-lanang kok ikut kawin meneh, seneng kon ngangkat, seneng. Tapi karepe nggih niku wau seneng ketok. Makanya mungkin enten piyai niku nggih dinas beda dinas ketemu ning kantor yang-yangan zina. Begitu sing wedok dipegat karo sing lanang, temen zina iki jane yo nikah. Iki begitu arep nikah yo wegah nikahi. Koncone zina iki pilih nikah karo wedok liya. Lah iki karo sapa lah mbok gitu. Makanya nek ngomongke syahwat orang laki-laki itu mudah untuk jatuh di urusan ini. Makanya seorang laki-laki yang jujur, yang baik, yang benar, yang bertakwa itu harus bisa mengukur itu. Jangan sampai kemudian menguruti nafsu.
silakan, nek memang mampu silakan. Tapi nek nggak mampu jangan sok mampu. Nah, ini yang keliru. Makanya zuhud di sini nih harus dipahami dengan benar dalam berbagai macam aspek dan konteks. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bocil-bocil mau rapat di sini. Kemudian pada Quran surat Furqan ayat 67 Allah berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan orang-orang yang beriman itu kalau berinfak dia tidak berlebihan dan tidak pelit, di tengah-tengah. Sehingga kalau dia dikasih sugih, dia infaknya banyak. Ketika dikasih nggak sugih alias nggak punya duit, dia tetap infak. Makanya nanti infaknya orang nggak punya dengan infaknya orang kaya itu terkadang pahalanya lebih besar infaknya orang nggak punya. Ketika apa? Prosentasenya lebih gede daripada orang nggak punya. Misal, mau contoh, ada orang miskin punya duit 10.000, dia infak 2.000 dari 10.000. Terus ada orang kaya punya duit 10 juta, dia infaknya ya 2.000. Maka dalam kondisi seperti itu, dengan catatan sama-sama ikhlas ya, nggak ada yang pamer, nggak ada yang apa, maka pahala orang miskin ini lebih besar daripada orang kaya. Makanya Bapak yang dirahmati oleh Allah, di sini Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu akan terus berinfak dan senang berinfak dan disesuaikan dengan kemampuannya. Nek memang dikasih rezeki banyak, ya keluarnya banyak. Mau kena jadi 10 yuto, kudune nek den ngalahke wong ra duwe sing infak 2 yuto dari 10.000. Nek jenengan punya duit 10 yuto, kudune infake jenengan pinten, Pak? 2 yuto kudune. Masuk 10.000 ditokke 2.000 kan 20%. Nek jenengan duwe 10 yuto, tokke 2 yuto. Lah kok kayak men Mas? Nah nek emang pengen ngoyak. Berarti nek dadi wong ra duwe, nek betah boten dadi wong ra duwe. Wong ra duwe niku nggih butuh ilmu sabar gitu. Makanya Bapak yang dirahmati oleh Allah paling boten ya aja 2.000. Dicit 10.000 kok infake 10 yuto kok infake 2.000. Paling ora ya 200.000 atau 500.000 ngoten. Nggih. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di satu kampung niku nggih menyadarkan orang-orang kayanya itu susah banget. Sampai akhirnya begitu mereka sadar, Pak, saeneng-enenge wong kurban kabeh. Pas waktu Ramadan saeneng-enenge wong zakat semua. Sampai niku wong siji niku pas kurban niku kok kurbane wedhus wae kok dunggungan daging 4 kilo. Saking sing kurban kayak dia tur niku ora akeh ditokke di luar kampungnya. Makanya nggih ketika kampung dan satu kampung itu kurbane iku kok gampangane mung entuk kresek tur kreseke cuwilik terus isine jeruan tok ngono niku. Nah iki kemungkinan niku wong-wong sing sugih iki jek urung paham. Jadi dia mikirnya aku tahun ini wis kurban apa saiki dadak kurban. Lah nek memang sugih mentang kurban. Tur kurban niku nggih boten wong siji, nek emang mampu kurban 10. Makanya Nabi dalam kondisi mampu niku membagikan kambing hidup satu-satu, nyok hidup, boten dibelesek terus didumi secuil-secuil, hidup dibagikan satu-satu. Nek memang mampu, bahkan dalam haji wada beliau itu menyembelih 1 ekor sapi khusus buat istri-istrinya, boleh. Nanti dengan kurban 3, sing 2 kasih masjid, sing 1 beli dhewe ning omah dipangan sak anak putu, boleh. Ngoten. Semudah itu syariat itu, seindah itu beragama. Makanya seorang muslim harus paham kondisi dengan apapun dan dengan tetap harus berinfak. Nah tenan-tenan rane duit bener-bener gak ada, boleh kantongan di kabeh suwek kabeh, dompet bolong kabeh, duitnya rene receh yo rene gitu kan. Paling boten dengan infak tenaga. Infak tenaga niku napa? Masjidnya reget tak resiki. Lantainya kotor tak pel, toiletnya kotor tak kosek, enggak apa-apa, enggak usah malu. Silah, mosok mantan Pak RT, mosok diisi masjid, bukan usah malu. Makanya Nabi mengingatkan, menyampaikan ada 7 manusia yang nanti itu mendapat naungan di sisi Allah ketika matahari didekatkan 1 mil, kesusahan di depan mata, tapi dia mendapatkan perlindungan, yaitu apa? Warajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Laki-laki yang hatinya nyantol ning masjid, sing dipikir masjidku resik ora, masjidku enek sing ngandel ora, masjidku pengajiane enek ora, masjidku jamaah enek ora, itu terus yang selalu dipikir. Listrike wis dibayar apa urung, terus apa meneh sing nggo ngepel enek ora, alatnya rusak ora, sabune rusak ora.
nipu terus. Nah, orang yang seperti itu Pak, nanti Allah itu menyayanginya, kemudian dikai iup-iupan Pak, gitu iup-iupan. Pinongone kuwi biyen jaga masjid, ngopeni masjid, senajan ra ndidit ra iso mlebu ning kotak infak, tapi keringetmu mbok teteske dino ngurusi masjid wis aman wele. Nah, makanya seorang muslim harus menghayati ini enggak cuma soal duit, sehingga ketika jenengan enggak duit-duit, jenengan bisa infak tenaga, suara jenengan adzan, qomat lan sapi turute, maka nek jenengan duit-duit ya kudune malu sama yang enggak punya duit iku. Mboten. Ora malah wis ben kae kan wong ikhlas. Mun nek dhewe tak infaknya 100.000, ling 1 miliar masih dadi 1 miliar. Ampun ngoten ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Makanya zuhud itu penting dihayati. Jadi gak ada celah buat kita itu jadi wong pelit dalam Islam, tak boleh. Makanya Allah tadi mengingatkan, saya ulang lagi, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dia enggak berlebihan dalam infak, dia juga enggak pelit. Berlebihan itu pripun wong nyata-nyata gajine UMR kok dikeki kabeh ning masjid iki kleru, anak bojone mangan nopo gitu kan. Nah, dia juga enggak kemudian pelit, enggak mau keluar itu nggih sama. Keluar aja enggak apa-apa walaupun 2.000, walaupun 5.000, walaupun mungkin ngapunten susuke putra jenengan ling jajan kadang 500 kalau putra dibetake diselehke dipun jiko leboke kotak infak ndak apa-apa. Nggih. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bersabda, ma khaba man istakhara wala nadima min istashara wala ala man iktasoda. Tidaklah gagal orang yang melawan salat istikharah dan tidak menyesal orang yang bermusyawarah, dan tidak pula miskin siapa yang berlaku sederhana. Jadi orang itu kalau menjalankan sesuatu istikharah kok ora dikei kabar sing piye-piye, itu dia nggak akan kalah, nggak akan salah. Dan kemudian kok dia sudah bermusyawarah kok urung ketemu jalan keluarnya, itu juga dia nggak akan salah. Dan kemudian kok ada orang miskin dan dia hidup sederhana, itu juga baik-baik saja dalam Islam. Makanya rangkaian hidup orang Islam niku mengikuti syariat, kemudian kok ketemune penak maka dia bersyukur, kok ketemune nggak enak dia bersabar. Makanya tadi warok, qanaah, zuhud. Jenengan ikhtiar dengan warok berarti cari sing halal. Begitu kok entuk sithik jenengan qanaah, angsale kathah jenengan zuhud. Mboten usah pamer, mboten usah pripun-pripun. Nek memang disike kenale menungso niku kenal jenengan niku nganggone sendal jepit ya wis. Ampun gila nganggo sendal jepit. Enten to piye? Masa gue pakai ini, padahal biyen yo nggon-ngonane ngoten niku. Dhisik jaman randunge makane ten warung, ten warteg nganggo sego putih karo tahu. Iki tahu, masa gue makan tahu. Ya, gue harus makan steak no. Steak opo? Ora usah kemaki, ora usah kemenyek. Apalagi kalau baru jadi orang kaya kemarin sore, wah kemakine ra ukur, selang 2 tahun cekel KPK, udah wis. Pun musibah hari ini ngoten niku. Jadi saking wong niku selak pengen sugih, wegah qanaah, wegah zuhud nang mulih qanaah, akhire wegah warok, akhire colong jumbo. Itu nek basa Jawane, nek basa hukume korupsi, gratifikasi. Terus nek zaman dulu korupsi niku nggih 100-200 juta, mundak 1 miliar 2 miliar, mundak 100-200 miliar, sakniki wis ratusan triliun. Sampai pulau wis dipangan gitu kan. Cara mangap niku kolu niku pulau-pulau niku dibrakoti wae. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi sudah mengingatkan, ma mala'a Ibnu Adam ni'an saron min batnihi. Tidak ada wadah yang diisi Ibnu Adam manusia, wadah itu yang lebih jelek melebihi perutnya. Soalnya apa? Ulu sayin kulu, KPKP harus diolu. Jadi nek iso ngolu aspal ya diolu, nek iso ngolu pesawat diolu. Kan ngoten niku to. Ngolu minyak diolu, ngolu pulau ya diolu. Sok-sok yang ngolu bapake barang ya diolu gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Penting niki jenengan hayati, saya ulang-ulang warok, nggih, menjaga diri dari barang-barang enggak jelas apalagi yang haram. Kemudian qanaah, kalau emang dapatnya sedikit jenengan nrimo ing pandum, kalau kemudian dapatnya banyak jenengan silakan beli yang dibutuhkan, yang enggak dibutuhkan enggak usah. Makanya kok enek wong koleksi tas, 1 tas sampai miliaran terus duwine akeh gitu.
Alasannya tinggi investasi, bareng pas donge terjadi perang Cina Amerika. Apa Cina? Bun, dereng. Kita menit boleh? 5 menit. Bareng enten perang dagang Amerika kalian Cina. Wong Cina war-war. Kayak lho tas merek iki. Jane sing gawe ning kene tak kirim ning Itali dikeki merek. Jadi ten Cina niku regane mung 500.000, dikirim ke Itali dikeki merek niki. Jadilah 50 juta, 30 juta, enten sing 100 juta dituku wong Indonesia dienggo investasi ngomongin. Bareng wong Cina niku ngoten yo payu didol ratusan atau miliaran, ndak payu, Pak. Ndak payu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mudah. Nek pengen menggulung manusia itu gampang. Makanya Allah mengatakan tu'izzu man tasa wa tudillu man tasa biyadikal khayr. Engkau yang bisa naikkan orang, engkau juga yang bisa menurunkan orang, dan di tangan engkau lah segala macam kemuliaan. Makanya orang itu bisa dinaikkan, tiba-tiba jadi presiden, jadi pejabat tinggi, tapi orang suwe digulung KPK, terhina nyungsok di paling bawah. Nah kalau dia masih punya iman, dia akan istighfar banyak-banyaknya. Tapi terkadang ranti iman, maksudnya ranti iman bukan kafir, imannya tipis gitu. Cekel kelambi oren, ketangkap basah, OTT, difoto ya cek ini berpose, rumangsane apik, rumangsane ayu. Malu harus, tuh malu. Mungkin enten miyai itu agar cekel polisi itu boleh kupluk. Nah kok tidak kuplukan, pas colong era kuplukan kok. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dikatakan lagi dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Un fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil." Maka tips biar engkau bisa zuhud, maka jadilah orang yang hidup di dunia itu kayak wong sing mampir ngombe. Nah, niku lho. Namine mampir ngombe bar diombe mlaku meneh, musafir. Oh ngelak, berhenti minum, berhenti makan, berhenti buang air besar, silakan. Dengan dari Mriki ke Jakarta, kemudian ngelak, butuh bensin, silakan berhenti ke rest area. Bensin pun diisi, perut sudah terisi, ngantuk sudah terobati dengan istirahat. Ya ditutup keleng mlaku untuk tujuannya Jakarta. Iku nek misal penumpang jenengan sing nyopir penumpang jenengan misal garwa atau putra jenengan ngomong, "Pak, iki rest areanya apik lho, Pak. Bisa sampai Jakarta. Turun kene wae, Pak." Ngoten niku pripun candaan jenengan? Iki piye to bicara ceton. Nah, makanya Allah melalui Nabi-Nya mengingatkan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil." Hiduplah di dunia itu kayak orang asing, kayak musafir yang datang untuk makan, minum, ibadah, lanjut. Karena perjalanan yang sebenarnya itu nanti di akhirat. Jangan berhenti di sini, Pak. Jangan kemudian jenengan entek-entek ke urip ten mriki sampai akhirnya entek tenan, enten wong sing entek awake nganti gering, enten wong sing nganti entek keluargane do mati kabeh karena narkoba dan seterusnya. Enten sing kemudian berantakan, bahkan ada yang menghabiskan diri sendiri dengan bunuh diri, naudzubillah. Itu orang-orang yang enggak paham misinya dia hidup di dunia, yaitu untuk ibadah. Malah ngentek ke awake dhewe, ngentek ke rogo, ngentek ke keluarga, ngentek ke macam-macam, naudzubillah. Kemudian Nabi SAW bersabda pada riwayat yang lain, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin." Cinta dunia bener-bener kabeh diukur kanggo dunya. Angger ditekoki apa wani piro, piro wani ora, wis macam-macam kalimatnya. Maka ketika itu yang terjadi, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu akan menjadikan sebab banyak keburukan, kehancuran yang muncul. Makanya jenengan nek niku nonton berita niku korupsi niku nggih diurutke niku 10 pertama niku totalnya 1.600 triliun. Niku 1 triliun wae dijiko. Niku iso nyekolahke anak-anak lulusan SMA pada tahun yang sama. Sa-Indonesia sekolah ten kuliahan dengan SPP 2 yuta nganti lulus togo. Tapi apa yang terjadi? Mereka kurang dan kurang. Makanya Nabi pernah mengingatkan, ada seorang laki-laki yang nemu satu gunung emas, wong loro, nemu gunung emas satu, dia akan ngomong sama temannya, "Bro, kowe ning ngene tunggu nono, aku tak mlaku rono. Barangkali ning kono enek gunung situ engkas."
Padahal sak gunung ini dipakan karo pancene rantai. Dan faktanya kan ngoten to, berarti karo gununge nganti jeblok ngoten niku gitu. Golek meneh gunung liyane. Itulah manusia, Pak. Enggak pernah puas. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Inna zahida fid dunya yurihu qalbahu fid dunya wal akhirah." Orang-orang yang berzuhud di dunia, enggak kemerangsang soal dunia, maka dia akan tenang hidupnya di dunia sampai akhirat. Tapi waraghibu fid dunya yuttaibu qalbuhu fid dunya wal akhirah. Tapi orang-orang yang mencintai dunia sedemikian rupa, dia akan hidup di dunia ini dengan penuh rasa capek. Ini kurang wae rasa syukur. Dan parah lagi tingkat kecapeannya itu, kelelahannya itu, penyesalan itu akan dibawa sampai akhirat, tentu di neraka. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang mencintai dunia melalui minuman keras, mati overdosis oplosan. Ada orang yang mencintai dunia melalui narkoba, mati melalui overdosis narkoba. Nanti ada orang yang mencintai dunia dengan trek-trekan balapan, mati tabrakan dan seterusnya. Maka yang seperti ini kita jadikan pelajaran, jangan sampai kita menjadi salah satu di antara mereka. Maka kalau memang nggak diperlukan, maka nggak perlu kita adakan. Kalau memang itu kita perlukan, silakan jenengan usahakan kalau memang ada. Kalau nggak ada, maka cukupkan pada yang jenengan mampu untuk beli. Tidak usah kemudian terfikir untuk podo koyo kaya. Nah, orang segini beda. Makanya terakhir Nabi mengingatkan terkait dengan dunia, unduru ilaman wa asfala minkum wa la tanduru ilaman fawqakum. Lihat ke bawah, jangan ke atas. Nek kamu lihat ke atas, kata Nabi, kamu nggak bersyukur. Nek kamu lihat ke bawah, maka nikmat Allah yang kamu terima apapun nggak akan kamu remehkan. Makanya Bapak yang dirahmati oleh Allah, jenengan yang punya motor, nggak usah dino-dino ngelirik tanggane sing di mobil, mang tingali tanggane sing di motor atau bahkan mungkin di sikil gitu loh. Disitulah kemudian kita akan banyak bersyukur bahwasanya alhamdulillah cek iso mlaku, cek iso numpak motor. Saya punya santri Pak, satu, dia itu cacat ngoten. Padahal motor sania metik, kula nggih enten motor sing cilik. Niku bola-balik kula gojeki. Mbok kamu belajar naik motor ini biar nanti kesana kemari bisa jalan sendiri. Enggak Pak, saya enggak bisa. Jadi sikile niku dienggo nebak mboten saged. Jadi dia kemana-mana tuh njaluk bonceng. Bahkan dia kuliah niku teng universitas terbuka, niku nek ujian teng SMK 5 atau 6 niku pengen terjemput. Ya saya enggak apa-apa gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kalau melihat dia itu ya saya banyak bersyukur, alhamdulillah kondisi kayak gini. Nah ini yang kemudian harus kita pahami, kecintaan kita pada dunia itu merugikan kita. Maka ketika kita bisa zuhud di dunia, Allah mencintai kita. Kita zuhud dari apa yang dipunyai manusia, manusia akan mencintai kita, menghormati kita, menyayangi kita, sehingga mereka tidak akan menganggap kita sebagai musuh atau orang-orang yang akan mengambil apa yang mereka miliki. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.